Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Dari awal Allah suruh kembali. Hei hambaku, kembali. Pulanglah. Inna lillah wa inna ilahi rojiun. Ayo kembali sekarang. Karena hanya aku yang bisa membawa kamu bahagia. Karena hanya aku yang bisa menyelesaikan urusan. Makhluk di dunia ini, doro, termasuk Nabi Muhammad. Doro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala... Pahami ini. Ini hanya dongeng dalang satu-satunya. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembali kepada dia satu. Tadi semua. Ya. Tetapi kita harus mengerti tahapannya. Melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi. Melihat nur asma Allah pada Muhammad. Melihat nur sifat Allah pada pada Nur Muhammad. Melihat nur af'al Allah pada Al-Mahdi tubuhmu. Melihat nur asma Allah pada hatimu. Melihat nur sifat Allah pada Nur Muhammad, pada ruhmu. Melihat nur Allah adalah pada syirmu. Itulah kenapa kamu harus bahagia. Maka Allah mengundang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itulah. Hei jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang senang? Jiwa yang sudah sadar. Maka Abah bikin STS. Sadarlah. Bangunlah. Berhentilah dari mabok. Bangunlah dari tidur mati surimu. Bangunlah kehilangan kesadaranmu. Tempeleng wajah kamu kalau perlu. Tempeleng. Tempeleng yang kenceng kalau perlu. Tonjok yang kenceng. Hei bangun. Inilah manusia hanya tidak bahagia karena nggak bangun-bangun dari tidurnya. Nggak sembuh-sembuh dari mabuknya. Sampai Allah katakan wala taqrabus shalah. La taqrabus shalah wa antum sukara. Dan jangan kamu dekati sholat kalau kamu mabuk. Bagaimana mau sholat kalau mabuk? Karena sholat itu adalah sholat itu akimis sholat aqoma yukim iqomatan itu sadar. Dari semua. Ya. Bagaimana kita sadar? Sadar bahwa sebenarnya aku ini ada yang diadakan. Itu. Sadar bahwa ini aku hidup yang dihidupkan. Sadar bahwa sebenarnya aku ada kekuatan yang diberikan kekuatan. Sadar daya yang diberikan daya. Sadar aku ini bisa memberikan darurat, dorau wala naf'an, dan memberikan manfaat. Aku sadar bahwa aku tidak memiliki hidup dan tidak memiliki mati. Sadar. Nah, pada saat kamu sudah kembali pada dia, Allah tuh nggak mati. Ruh kita pun nggak mati. Maka kata Abah, mati itu tidak ada. Abah kasih tahu, jangan takut mati. Rindukanlah mati. Tapi mati kalau bisa sekarang, supaya surga sekarang. Tapi kalaupun nanti waktunya adalah mati hisi, tubuh keluar, nggak usah takut. Kamu diganti HP baru. Tadi semua. Kalau sekarang kamu mereknya adalah buatan Cina, nanti buatan Amerika, Apple. Layarnya lebih jernih, matanya bening, matanya biru, tadi bulu matanya lentik, tadi semua. Aduh, kenapa? Maka tiap ya Allah buruan ganti casing. Kalau kamu ngerti, itulah kenapa para aulia Allah itu berdoa begitu tiap hari. Merindukan. Kenapa? Ya, kapan lagi merubah nasib kecuali sekarang nggak bisa-bisa. Nanti aja dah. Gitu. Nah, itulah sebetulnya kalau ngerti. Apalagi kalau Abah bahas dari ilmu tarikh. Bagaimana? Kau katakan Adam. Adam itu baru 10.000 tahun. Sekarang ini Adam yang keberapa ribu. Dari semua. Inilah juga karena orang onnya Islam. Adam itu bukan kisah sosok. Tapi peran seseorang. Yang berjalan Adam itu adalah dari dia. Dari tidak ada harus menyadari tidak ada. Kita dari kosong.
Kita kan awalnya kosong di alam ahadiyat itu. Maka di situ alam zat, alam ahadiyat adalah alam kosong. Maka kalau kita nggak ngerti alam kosong, maka kita harus kembali dulu ke alam sifat, ke alam titik. Dari kosong adalah ke sifat, tadi semua. Ya. Nah inilah kemudian kita paham, barulah ke alam af'al. Makanya la ilaha illallah. Illallah itu asma dan af'al di situ. Adalah untuk menyadari itu semua. Ya. Tapi ya Allah ya Karim. Nah inilah maka sahabat kenapa konsepnya innalillah. Ya. Innalillah wa inna ilahi roji'un, kembali kepada Allah itu sekarang. Dan Allah sudah mengundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Pulanglah pada Tuhanmu. Kenapa harus kembali pada Tuhanmu? Kalau ibaratkan layangan, layangan. Ayo kembalilah ke golong. Kembalilah ke golong. Kamu itu bukan hidup sendiri loh di atas itu. Ada tali. Nah itu. Ada tali, kembalilah pada golong tadi. Tobatlah, tabayat tubuh taubatan supaya kamu bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah jauh sekarang, udah terbang tinggi. Tadi udah terbang tinggi sampai lupa di atas itu mabok. Selayang sini, seloyong sini, selayang sono. Sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Tadi, maka banyak nih. Tuh. Cong yang riado itu riadonya pada mabok, tujuannya dunia, itulah riado mabok, riado mabok itu namanya tadi semua. Nah inilah yang tadi semua, karena tetap aja ujung-ujungnya itu makhluk lagi, materi lagi tadi semua. Nah inilah sahabat persoalan-persoalan yang sekarang ini manusia ini yang sedang dihadapi. Layangan maka Allah ingatkan ya ayyuhal insan ma ghurraka bir, hei layangan kata Allah. Nah gitu. Kamu lupa kamu tuh punya golong. Ayo gulung. Tobat, kembalilah. Kamu tuh terlalu jauh. Maka itulah kenapa kata Abah dari Muharram sampai Zulhijjah itu sedang belajar menggolong kembali, kita kembali pada Allah. Kenapa? Supaya surga di sini. Kapan? Sekarang. Tadi semua. Kenapa Abah bisa ngomong gitu? Karena hari ini Abah membuktikan itu. Tadi semua. Merasakan itu. Tadi semua. Harusnya hari ini kalian menikmati itu. Sekarang. Ya. Maka kenapa? Dari Muharram harus bebas dari penyakit kulit. Ayub bebas dari penyakit kulit di Muharram. Yakub bebas dari penyakit buta di Muharram. Yusuf keluar dari bui di Muharram. Namrud, Ibrahim bebas dari Namrud di Muharram. Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Maka Nabi Yunus keluar dari perut ikan Muharram. Itu sudah ngomongin tadi. Kita yang layangan yang tidak sadar, hilang kesadaran, amnesia, mabok. Tadi semua, itu kisah-kisah tadi itu. Maka begitu Allah menyebutkan nama dalam Al-Quran, itu bukan hanya sosok tapi peran. Itu kita juga. Maka apa? Adam itu ya Muhammad. Sis juga Muhammad. Idris Muhammad. Maka tadi pelaku itu cuma satu aja di dunia ini, Muhammad sebenarnya. Dan Allah gitu. Maka Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Yalah Muhammad itu pemain. Makanya ini harus dipahami. Hadis semua. Marilah kita kembali. Dan Allah nyuruh kita kembali. Maka di Muharram itu kita harus bebas. Supaya apa? Sofar sipir, kosong. Kembali pada kosong. Kenapa kita hilang kesadaran? Begitu kosong jadi angka 1. Jadi angka 2. Jadi angka 3. Angka 4, 5, bingung lah udah tuh. Begitu jadi angka 9 udah tambah bingung lagi. Padahal dia kosong. Walaupun sekarang udah angka 9 akan dibalikin ke kosong. Gitu.
Karena kita bingung itu karena begitu kosong berubah jadi angka 1, angka 2. Begitu alam ahadiyat berubah alam sifat. Alam sifat berubah tadi menjadi alam af'al dan alam asma. Bingung manusia. Manusia banyak, agamanya beda, sukunya beda, kaumnya beda. Padahal kalau kamu golong semua ke belakang, ternyata dari titik yang sama. Dari Allah yang sama, dari sumber yang sama, dari hidup yang sama. Nah inilah yang harus dipahami. Ya, kalau nggak gitu berarti ya selamanya. Itu yang Nabi katakan, manusia adalah akan disiksa kubur. Nah, itu ya hari ini abang lihat itu. Manusia akan di neraka. Mati nggak sadar lagi, mati nggak sadar lagi, mati. Maka tadi kata Allah, man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kalau kamu hari ini nggak jumpa dengan Allah, maka bahkan kenapa dalam hadis Nabi ya sampai ada orang yang kata Nabi lahir dalam keadaan bodoh, dibangkitkan dalam keadaan arif. Hai. Tapi ada orang hidup dalam keadaan alim, tapi mati dibangkitkan dalam keadaan jahil, bodoh dari semua. Disinilah sesungguhnya harus, dan ternyata itu abah saksikan sendiri hari ini. Ya. Jadi sudah sahabat bahwa, dan juga kenapa kalian waktu ke tawaf itu putar ke kiri. Tawaf mau putar ke kiri itu melawan, puterin balik, golongin lagi gitu loh. Kamu udah jauh, maka tadi id dari Muharram ke Sofar, Rabiul Awal, Mulud dari semua. Kenapa Mulud? Di situ kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Karena kita hidup juga dohir 12 jam. Batin 12 jam. Tadi. Pahami itu. Karena Rabiul Awal 12. Tapi 1 dan 2, 3. Itulah kita di manusia itu selalu 3 kesadaran. Islam, iman, ihsan. Itulah syin itu giginya 3 sama. Syariat, tarekat, hakikat. Mana nyatu pada ma'rifat. Ma'rifat di dalamnya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Pada ma'rifat. Itu. Jadi ada pada titik ma'rifat itu. Tadi. Maka itulah Allah nyuruh kita adalah selalu. Adalah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kamu ridho. Pulanglah padaku. Bukan pulang tuh nyuruh mati. Nyuruh kamu bahagia. Supaya kamu bisa ke surga. Padhuli fi'ib. Jadilah hambaku. Ayo jadi hambaku. Gimana caranya jadi hambaku? Ya kamu harus al-mutu qabla antamutu. Karena aku itu ada kalau kamu tidak ada. Maka kembali dulu padaku. Itu urusanku nanti. Golong aja layangannya. Kembali. Tadi. Digulung dulu. Tadi semua. Tabah ya tubuh taubatan. Kembali. Kenapa disuruh kembali? Karena udah jauh layangannya. Udah talinya jauh. Takut surga di satu layangan itu. Takut neraka. Ingin kaya. Dia riado sambil ke layangan itu. Ingin kaya, ingin ini, ingin apa semua. Ya Karim. Tabah ya tubuh taubatan. Kembali dulu. Gulung. Maka itulah kenapa waktu umat Musa. Ya Allah, kata Musa. Ini umatku gimana? Ya udah nyembah Samiri. Nah sekarang kita penyembah Samiri ini semua. Ini Samiri, sapi emas. Yang kamu banggakan terus. Inilah sapi, maka harus disembelih. Inilah kisah Samiri itu tentang tubuh kita. Yang sapi dari emas. Kita tidak boleh dihina. Tidak boleh diinjak. Tidak boleh rugi. Tidak boleh sakit. Tidak boleh kalah. Itulah sapi. Tadi semua.
Ya Karim. Dari semua. Apa yang nggak ngerti. Makanya dia masih pusing hidupnya. Nah inilah. Kembali dari awal juga. Maka semua kembalikan agama itu pada satu. Pada Allah. Inna dina indallah. Di sisi Allah. Bukan indanas. Kembalikan tuh botol-botol aqua, ades, mineral, pit, apapun mereknya. Masukin ke satu botol. Tadi semua. Botol Allah. Nah, itu. Botolnya itu Muhammad. Muhammad lah tadi semua. Ya. Mau Hindu juga Muhammad. Buddha juga Muhammad. Katolik juga Muhammad. Kalau ya kan tidak ada orang dari mana asalnya. Semua datang dari titik yang sama. Bikana makana. Biyakunu mayakunu. Segala apa yang terjadi dulu dari dia. Dan segala apa yang sedang terjadi hari ini, dia. Dan apa yang akan terjadi, dia. Terus, kamu kenapa membenci orang lain? Membenci agama lain? Mengkafirkan agama lain? Wong sumbernya sama. Inilah karena layangan sudah putus tadi semua. Tahu-tahu di atas langit itu sing berterbangan. Layangan si A, layangan si B, layangan. Udah berantem tuh di atas. Tadi semua. Ya. Padahal semuanya dari tali yang sama, dari golong yang sama. Dari sumber yang sama. Itulah dalam tauhid sudul kasroh bil wahdah. Ya silahkan mau paham seperti apa. Tapi ternyata ya kalian masalahnya. Hari ini, bahkan nanti kalian akan saksikan. Semakin menderita. Kita Islam itu. Kalau tidak bangkit hari ini kesadarannya. Karena kalau Abar sedikit buka tentang apa namanya jahatnya adalah planning pemilik modal global. Ingin menjadikan negara kita ini negara yang khayal. Negara miskin. Padahal kita penuh dengan kekayaan. Supaya kita memang dijadikan jongos. Negara-negara maju itu tidak akan bisa dia punya karyawan kecuali dengan negara-negara yang miskin. Coba pahami sahabat, ini bukan tentang ketuhanan sebenarnya kalau kalian ngerti. Siapa Zionis itu? Zionis itu gak peduli dengan Tuhan. Yang dia peduli ada kapital. Jadi kalau kalian paham tentang pergerakan agama dari dulu, bahkan itu sesungguhnya adalah penguasaan manusia, pemilik duit, pemilik modal, sehingga menciptakanlah tokoh-tokoh agama, patung-patung agama, tokoh-tokoh agama untuk mempengaruhi manusia dalam pemahaman pada Tuhan. Sehingga manusia kehilangan kesadaran. Tapi yang diinginkan oleh mereka menjadikan negara ketiga ini adalah jajahan. Dari semua. Dijajah dengan akidah, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan apa? Kalian rasakan. Bahkan dijajah dengan slot. Hari ini banyak Islam ini korban slot. Tadi pinjol, slot, judol, dari semua. Ya. Neraka yang kita ciptakan sendiri. Kenapa? Itu bisa kena karena bodoh. Nggak sadar, mabuk. Tadi semua. Beragama mabuk. Bertuhan mabuk. Beragama hayal. Kapan? Dan Allah sebetulnya menyuruh kepada kita. Kita paling ngerti konsep. Tapi kita justru sejak perang salib itu hilang konsep kita. Lihat oleh kalian. Buku-buku kita oleh penulis-penulis Nusantara dibawa oleh Belanda ratusan ribu. Inggris 1886 membawa 17.000 buku dari Nusantara. Karena malah kalian ngagung-ngagungkan bangsa lain. Yaman lah, Arab lah. Inilah orang mabok. Ciri orang mabok.
Aduh, ya Allah ya Karim. Tadi semua. Ya. Inilah maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan mati. Tadi semua. Kembali pada Allah. Tabaya tubuh taubatan. Tadi kata Allah. Apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki. Radiyata mardiyah. Ayo ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasul. Itu untuk apa? Supaya kamu bahagia. Tadi maka tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi itu kamu pengen ditambah harta tapi nggak balik-balik pada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannah. Jannah itu sekarang di sini hari ini. Kan Allah yang bicara itu. Siapa bilang di sono? Tadi semua. Itulah yang Abah sampaikan kemarin. Kenapa manusia itu harus diulang? Karena untuk menikmati dunia ini jannatul mawa pada tubuhmu. Jannatul naim pada hatimu. Ya, jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada sirmu. Sekarang padukan 4 surga ini. Tadi jannatul mawa adalah dipan dari emas. Kalau sekarang bukan dipan dari emas. Mobil Lamborghini, Ferrari, rumah yang mewah dari beralaskan. Nah itulah. Tapi pandang Allah. Ini udah gubuk setan lagi. Rumahnya gubuk setan lagi. Udah miskin setan lagi di pengikutnya itu. Ini kan celaka. Tadi semua. Nuduh sama orang kafir. Tadi. Nah inilah kacau tadi semua. Tadi. Maka Allah mengajak kepada kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midrar. Wa yumdidkum bi amwal wal banin. Wa yaj'al lakum jannah. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anharo. Mengalir. Air mengalir. Tapi kalau menafsirkan air mengalir zaman dulu di Arab ya surga bagi orang Arab karena kering. Tapi buat sekarang di kita air mengalir itu rekening mandirinya ngocor terus, mandirinya, BRI-nya, BCA-nya, makanannya, uangnya semua ngalir. Kenapa? Karena memang inilah surga yang sebetulnya sudah Allah ciptakan. Ya. Justru orang kita malah ingin yang di sono. Dikasih surga di sini malah ingin di sono. Semua. Itulah kenapa Allah lengkapkan ilmu sekarang. Ilmu fisika supaya mengerti hukum fisika. Ilmu kimia supaya ngerti kimia. Maka batin kita ini mengikuti hukum kimia. Fisik kita mengikuti hukum fisika. Akan selalu begitu. Maka kenapa? Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal, ada gaya gravitasi, ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal. Itulah tentang gelombang. Juga dengan tentang cahaya. Ya. Karena sesungguhnya gelap itu tidak ada. Tidak ada cahaya. Ingat itu. Sesungguhnya mati itu tidak ada. Tidak ada hidup. Karena mabok. Mati itu tidak ada. Dan Nabi pun sudah bersabda. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Itulah dalam Quran. Kullu nafsin da'iqah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas, yang berjiwa, kullu nafsin da'iqah. Da'iqah da'ikun. Allah di situ adalah nafsun, itu adalah mu'annas. Tadi semua. Tetapi karena mu'annas harus juga ketemu mu'annas, maka bukan da'ikun tapi kullu nafsin da'iqatul maut.
bukan daikun. Adalah mencicipi. Ganti casing. Pada saat SIM card itu dicabut dari HP lama karena dari suaranya sudah grogok gitu. Layarnya sudah butek. Kemudian juga jalannya sudah lempor-lempoi. Tadi semua. Giginya juga kayak udah ompong. Matanya udah lamur. Udah lemot. Maka Tuhan ingin kamu bahagia lagi di sini adalah di refresh. Ganti casing. Nah, cuma ganti casing hati-hati. Bisa lebih buruk casingnya. Kalau kamu tidak sadar. Itulah kenapa SIM card tadi yang tadinya sudah di Sony Ericsson ataupun sudah di Samsung, balik lagi buatan Cina yang murah 200.000 dari semua. Ya akhirnya masih nggak bersyukur lagi, masuk cinit-nit hanya bisa SMS. Kenapa bah hidup saya sekarang serba gelap, serba susah? Kamu tuh cinit-nit. Ada yang tamu ke Abah, bah ini saya serba susah, makanan susah, ini susah. Cinit-nit. Ruh kamu itu masuk di HP cinit-nit. Bisa SMS doang, nggak bisa video call. Apalagi lihat picture-picture yang bagus-bagus. Karena picture yang bagus sama kayak kamu keliling dunia, lihat Eropa, lihat Barcelona, lihat ini, lihat Bali, lihat Lombok, itu picture. Karena arduhas samawati wal ar. Ya Allah ya Karim. Tuhan yang begitu ilmiah, begitu sayang kepada kita malah dituduh akan nyiksa kamu. Tadi semua. Maka kalau kata ada adabun adim dalam Quran itu misalnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Azab itu kamu mau dibakar. Coba Tuhan apa yang membakar kamu? Sekarang nggak usah Tuhan kata Abah juga. Imam Sajili ngobrol sama ibu perempuan itu. Ibu tahu anak ibu sayang sama ibu? Nggak tahu. Apa ibu yakin anak ibu bakal menyelamatkan ibu? Nggak tahu. Apakah ibu yakin anak ibu bisa memberikan pertolongan pada ibu pada saat ibu tua? Nggak tahu. Tapi kenapa ibu komitmen punya anak? Kata ibu. Karena aku tahu cinta saya lebih besar daripada segala kesalahan dia. Nah itu sahabat. Allah itu jauh 1000 kali, 1.000.000 kali dari sayangnya ibu pada kamu. Kamu rasakan. Mungkin kalian adalah ayah atau ibu daripada anak kalian. Dan siap kalian. Terus kalian tuduh Tuhan kalian semacam itu. Berhentilah cerita neraka. Karena setiap kau sebutkan maka kesulitan akan datang padamu. Ingat hukum tarik menarik. Kau ngomongin penderitaan yang datang penderitaan. Kau ngomongin susah yang datang kesusahan. Ingat itu. Karena kamu adalah bukan kamu. Itulah kata Allah. Anna inda dhoni abdibi. Maka kata apa? Kenapa di dunia ini sekarang manusia bisa menciptakan setan? Apa kamu setan itu ada? Itu dari pikiran kita yang kita ciptakan. Maka setannya Indonesia beda, setannya Amerika, setannya Cina, setannya Eropa. Karena apa tergantung dari orang-orang itu bagaimana di pikirannya menciptakan. Karena pikiran itu adalah banul jan, jin. Jinlah yang akan menjirim tadi semua. Ya, orang Amerika nggak tahu dengan pocong, sundel bolong, susana, susar ngesot, nggak tahu. Yang tahu Dracula dan ada Dracula. Kenapa? Mereka believe, they believe bahwa mereka ketakutan itu pada Dracula, sama dong orang Cina pampir. Nah ini juga hari ini. Semua makanan jadi musuh. Daging musuh, ini kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ah itulah. Maka Abah sudah bahas kemarin tentang bismillah. Tadi bagaimana bismillah? Bagaimana? Kita mau mulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nurmal. Segala pekerjaan. Sebelum memulai bismillahirrahmanirrahim. Tapi harus ngerti makna bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya?
secara syariat dan secara hakikat. Mana bismillahirrahmanirrahim. Maka bagi orang yang pantas bismillahirrahmanirrahim dulu ada menjadi ilmu kun fayakun, bisa terbang. Karena dalam bismillahirrahmanirrahim ada ba dan ada titiknya. Semuanya berasal dari titik itu. Nah, kenapa manusia tidak bisa kembali titik itu? Karena dia sudah keluar jauh. Itulah kenapa kita harusnya Rabiul Awal melahirkan kembali maulid tadi semua. Ya, maulid. Maulid apa yang dimaulidkan tadi semua? Nabi 12 Rabiul Awal. Tadi semua. Mati, meninggal 12 Rabiul Awal. Tadi semua. 12, tanggal 12. Tanggal 12. Karena 12 itulah. Maka sehari semalam adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Bulan itu setahun 12 bulan. Tadi semua. Ya. Islam itu 5, iman itu 6, ihsan 1, 12. Karena tadi manusia itu semua baik di Buddha sekalipun, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Kamadatu Islam, rupadatu ada iman, arupadatu ihsan. Semua agama sama. Maka jangan benci pada agama lain. Bebaskan dari penyakit kulit. Kayak Ayub. Ayub bebas dari penyakit kulit. Apa? Selalu salah menilai kepada apa yang ada nampak di permukaan. Itulah Syaitan yang kata al-akwanu dohiru hagirotun. Semua kawan itu dohirnya tipuan. Maka jangan bebaskan dari penyakit kulit. Berhentilah. Karena ternyata Hindu juga Allah. Buddha juga Allah. Kristen juga Allah. Apa yang bukan Allah? Ini yang harus pertama dulu. Kalau tidak begitu maka kamu tidak akan menemukan kesadaran. Seperti layangan yang saling membenci dengan layangan lain. Pada talinya ditarik oleh yang sama. Ada benar-benar on. Dari hidup yang sama. Dari gerak yang sama. Pada kudrat yang sama. Pada hayat yang sama. Bahkan pada ruh yang sama. Ruh itu satu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Kita ini hidup pada ruh. Bukan ruh ada pada kita. Itulah nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu adalah. Inilah kosong. Kosong inilah hakikat ruh. Mana Tuhan? Di sebalik yang kosong. Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Tuhan yang Tuhan tidak punya asma, af'al. Karena dia kun hizat. Yang itu yang disebut laisa kamisli. Itu paham. Tapi kembalikanlah minimal pada kosong. Tapi kosong itu bukan Allah. Ya. Dan ruh juga bukan Allah. Ingat itu. Tapi tiada lain daripada Allah. Minimal kita kembali pada kosong. Artinya apa? Tariklah semuanya. Taubat, tabah ya tubuh. Supaya sipir, safa. Daripada Rob Muharram. Bebaskan. Barulah kepada sofar, sipir, kosong. Barulah kamu lahirkan Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rojab. Mi'rajkan. Supaya Id. Nanti di Ramadan. Id, dari kata ada ya, kembali pada golong, kembali pada Allah. Kenapa harus kembali pada Allah? Karena sumber kebahagiaan Allah. Surga itu Allah. Tadi semua. Bagaimana kau ingin menghayal, ingin bahagia kalau masih jauh dari Allah? Maka Allah selalu katakan, wasyari'u ila maghfir, kembalilah, tabah ya tubuh. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Emang Allah perlu dengan kita? Allah sayang sama kita. Intinya Allah sayang sama kita. Jangan kita jadi makhluk yang kelayangan. Kayak orang makhluk mabok. Kayak kalong yang terbang. Nggak jelas. Mau kemana? Hari semua. Sholat tentanya. Nggak tahu buat apa sholat.
Hari semua. Ya. Ya Allah ya Karim. Maka itulah sahabat. Marilah kita kembalikan. Inna lillah. Inna adalah harfu taukidin. Adalah untuk menegaskan. Karena masih orang gak percaya bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan semua milik Allah itu wajib kembali. Tapi wajib kembali itu bukan tadi. Salah lagi orang kembali. Bagaimana kembalinya itu? Bukan kembali dari satu kota ke kota lain. Itulah kepada Allah ada 10 makulat yang harus dipahami. Tidak boleh ada jihad. Dekat harus takwil. Jauh harus takwil. Sampai harus takwil. Liko harus takwil. Menatap wajah harus takwil. Tadi semua. Menyembah harus takwil. Tadi semua. Ingat, dikir juga harus takwil. Kalau ada ingat, berarti ada yang diingat, ada yang mengingat, berarti dua lagi. Nah itu perlunya takwil. Tadi semua. Kita ini ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, daya yang diberikan daya, kekuatan yang diberikan kekuatan. Tadi semua sama sekali darurat, tidak ada makhluk. Jangan lagi takut pada makhluk apapun, kan tidak ada makhluk yang bisa darurat padamu. Jangan lagi takut jangan bersandar pada makhluk, karena makhluk tidak. Kalaupun kamu melihat kayak Ka'bah, jangan lihat sebagai cangkangnya ini. Tapi lihatlah yang sebaliknya. Ini kan speaker. Corong yang sedang ngomong. Tadi siapa yang ngomong? Terus hatinya. Siapa yang ngomong hatinya? Ruhnya. Siapa yang menggerakkan ruhnya? Allah. Berarti kalau uni kalam yang keluar ini kalam siapa? Ya, kalam dia. Hadis semua. Ya. Maka Allah apa kata Allah? Irji'i ila rabbik radiyata mardiyah. Kembalilah pada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah hambaku. Wadkhuli jannati. Ya rasakan surganya sekarang. Dan Allah memanggilnya ya ayat Tuhan nafs, bukan ruh. Hei jiwa, berarti di sini. Kullu nafsin dha'iqah. Dan nafsun. Ya. Sekarang. Fadkhuli fi ibadi. Disuruh kita jadi hamba. Wadkhuli jannati. Nikmatilah fasilitas Allah di muka bumi ini. Pergilah ke Perancis, ke Spanyol, ke Belgia, ke Finlandia, Norwegia. Arduhas samawati wal ar. Mu'iddat lil muttaqin. Tuh. Kepada orang yang sudah berpakaian takwa. Kenapa? Karena iman. Iman itu berpercaya. Tapi al-yakin. Al-yakin itu sudah tumbuh pada dadanya. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Maka gagahnya kamu itu luar biasa. Karena kamu adalah bukan kamu. Tadi semua. Ya, sekali lagi perkataan kembali kepada Allah itu adalah bukan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan mati. Maka sesungguhnya manusia itu adalah tidak ada mati. Kan kali kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzalil fan. Yang ada hanya hidup, lahir. Tadi semua. Hanya lahir, tadi semua. Ya. Jadi nggak ada mati. Hanya hidup aja terus. Nah, casing aja nanti yang berganti-ganti. Ya. Ganti-ganti. Jangan sampai nanti casingnya babi. Jangan sampai casingnya bagong. Jangan sampai casingnya kuk. Jangan sampai casingnya nanti apa lele nanti di tiap hari apa namanya dibikin pecel lele. Tadi semua ya. Maka lihat kata Quran surat Ar-Jumar bahwa banyak manusia makan saudaranya sendiri. Makan daging saudaranya sendiri. Ayo, naikkan kesadaran. Kesadaran jangan sampai ada pada kesadaran binatang. Ya, itulah kesadaran nafsul amarah. Naik pada kesadaran nafsul lawamah. Naik pada kesadaran nafsul mulhimah. Sampailah pada kesadaran Idris.
Kesadaran amaroh ada kesadaran Adam, kesadaran materi, atau dalam bahasa Hindunya adalah, bahasa Budanya adalah kesadaran kamadatu, kesadaran nafsu, kesadaran binatang, kesadaran perut. Inilah. Naiklah pada kesadaran Yusuf. Mulai senang berbagi. Ternyata orang lain adalah aku yang lain. Ternyata kebahagiaan itu pada saat merubah materi menjadi energi. Itulah Yahya, Yusuf. Masuklah kesadaran Idris, siap berkorban. Yusuf. Tadi kamu akan tampan wajahnya. Tuh, situ kan. Tampan wajahnya, bisa memahami hakikat, gitu, membaca meramal dan lain sebagainya, karena sudah kesadaran Yusuf di situ. Masuklah pesan Idris Darosa, cerdas. Tadi semua cerdas. Cerdas itu sudah mulai cerdas tadi semua, ngerti hukum-hukum Allah, cerdas. Masuklah kesadaran Harun. Rodia, kamu sudah mulai ridho. Oh, ternyata semuanya yang banyak ini satu toh. Oh, ternyata semua agama ini dari sumber yang satu toh. Toh semua manusia ini kenapa jadi bermacam-macam? Karena udah jauh, maka disuruh tobat balik. Id ada yaudu tadi semua, supaya apa? Fitrah kembali. Kenapa harus id ada yaudu? Karena supaya ayyada yu'ayyidu, kamu akan pesta. Nanti dilahirkan kembali dalam keadaan sugih tubuhmu itu. Tubuhmu jadi magnet energi, magnet rizki. Semua makhluk datang padamu. Makanan datang padamu. Uang datang padamu. Kesempatan datang padamu. Semua karena kamu sudah ayyada yu'ayyidu. Karena kamu sudah id, kembali kepada fitrah asli dirimu. Ibaratkan layangan, kamu sudah kembali pada sumbernya. Sudah kembali pada golongnya. Inna lillah, sudah kembali. Wa inna ilahi roji'un. Tadi semua hilanglah. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Semua. Itulah. Naiklah pada kesalahan Musa. Ada mardiyah. Baru kamu diridhoi. Setelah kamu ridho, maka masuk diridhoi oleh Allah. Tadi. Rodiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Waduh. Masuklah pada kesalahan Ibrahim. Yang disebut Sidroh al-Muntaha. Wa inna ala rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalananmu itu, kata Allah. Maka di situ kau sudah mulai melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang. Itu Ibrahim. Artinya kamu itu sudah melihat atas. Sudah luar biasa. Itulah kesadaran Ibrahim. Sidroh, sadar al-muntaha, penghujung perjalanan kamu. Itulah kembali kamu sekarang. Nah, sekarang berarti kamu udah siap-siap hidup dengan kebahagiaan. Siap-siap keliling dunia. Siap-siap kamu menikmati hidup ini. Semuanya datang padamu. Karena kamu sudah mengerti siapa dirimu. Bukan makhluk yang justru sebaliknya. Ngendus-ngendus. Karena tadi kamadatu. Makhluk tadi harusnya naik ke arupa datu. Ke rupa datu. Masuklah kepada alam kembali kosong arupa datu. Sama Buddha juga. Maka itulah Candi Borobudur itu bentuknya begini. Tadi. Dari kamadatu, rupa datu, arupa datu. Dari Islam, iman, ihsan. Sama. Baliklah pada syin. Maka orang yang sudah sampai di situ, dia akan dipanggil Yasin. Kenapa ya? Karena ya itu udah penghujung huruf hijaiyah. Yakin, orang yang sudah sampai pada derajat yakin dan dia sebagai penghujung surat Al-Quran adalah syin tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti kamu sudah selesai, udah nggak ada lagi pembisik pada pikiranmu tadi semua. Karena itulah khuldi yang datang pada pikiranmu, itulah yuwaswisu fi sudurin nas. Kamu was-was semua tadi. Apa ngikutin aja kata pikiran tadi semua ya. Nah sekarang kan sudah jadi hamba, digendong kamu tadi semua. Subhanalladzi asra bi abdihi, kamu sudah menjadi abid, jadi hamba, digendong. Kalau ibaratkan perahu Nabi Nuh, kamu sudah jadi nun. Sekarang udah nggak mikul lagi titik bak, capek.
Karena ba itu melengkung perahu, kamu titiknya di bawah, capek hidup ini. Naiklah ke atas. Masuklah jadi penumpang. Itu kata Allah, ya itu nafsu irji ila rabbiki. Ayo naik ke perahuku. Naiklah ke perahu Nabi Nuh. Supaya kamu ini sekarang dijamin semuanya. Maka itulah Allah berkata, hei dunia, sujudlah kepada mereka. Tuh. Tapi kalau belum ketemu Allah, belum mati kamu, belum rojiun, sekarang belum ketemu dengan Allah, semuanya dunia ini lari dari kamu. Maka ada ibu datang ke Abah, bah, kenapa saya rezeki susah, bah? Saya udah bangun, saya bilang katanya, habis sholat subuh. Iya tadi bu, karena rezeki ibu tuh udah bangun sebelum subuh. Kalau begitu saya bangun sebelum subuh, ya bangun jam 4. Datang lagi ke Abah, bah, ternyata juga rezeki susah. Dia udah bangun jam 3. Saya bilang tadi, akhirnya setelah dia baru Abah jelasin. Apa? Kamu, selama kamu yang ngejar-ngejar, dia kabur dari kamu. Kata dia, ih jijik, gua nggak dibawa ke Allah nih, pasti dibawanya ke judi slot nih. Pak, itulah kenapa harus kembali pada Allah. Lihat, dalam kitab Hayatul Hayawan Imam Ghazali, ayam di pasar Basrah teriak-teriak pada saat dibeli oleh orang. Wah, nggak mau saya, kuak. Waduh, kenapa tenaga saya dipakai jauh kepada Allah buat maksiat? Tapi begitu lihat orang yang bisa membawa dia kepada Allah, mengembalikan tubuhnya kepada Allah. Karena tadi Pak, itulah kenapa kata Abah, hukum menyembelih itu menggunakan la ilaha illallah. Jangan asal nyembelih binatang. Kapan kamu menghidupkan ayam? Kok berani kamu menyembelih binatang? Kapan kamu menghidupkan sapi? Bukan kata Allah, wala mautan wala hayatan itu milik Allah. Nah, di sini orang Islam banyak makan bangke. Hari semua. Tidak mungkin kamu nyembelih pakai bismillah untuk menyembelih. Itulah kenapa Allah surat At-Taubah tidak boleh pakai bismillah. Karena gara-gara ada perang. Makruh. Ini pakai nyembelih bismillah. Allah menciptakan dengan penuh kasih sayang. Dengan bismillah saja neraka jahanam tutup. Dengan bismillahirrahmanirrahim saja neraka sakor, neraka wel tutup. Karena bismillahirrahmanirrahim itu surga Allah. Ini pakai nyembelih orang menyakiti. Maka dalam hukum bismillah ada haram, ada makruh. Tadi menyembelih binatang itu maka para ulia Allah mengajarkan bukan dengan bismillah. Tapi dengan sama dengan kembalinya semua makhluk. La ilaha illallah. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali udah lewat 10 menit. Jadi ya nanti kita akan lanjutkan. Maaf tadi malam Abah tidak live karena banyak tamu ya. Barangkali panjenengan sehat semua. Ayolah. Abah ingin mengajak kesadaran. Sadar. Bangun. Bangun dari tidur. Tempeleng begitu tadi semua ya. Nah sadar tadi semua, bangun. Karena kalau nggak bangun kalian itu mimpi. Kalau mimpi itu mabuk itu tadi. Bangun tidur harus cari duit kemana ya. Ya Allah ya Karim. Ya. Maaf ya. Ini penuh dengan cinta. Rasa cinta yang ingin Abah menyadarkan semua orang bahwa kamu layak bahagia, pantas bahagia. Di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Di tempat ini. Jadi semua. Kalau enggak, berarti kita jadi korban penderitaan. Jadi semua. Ya Allah, tutuplah aib. Maka sejak doa Nabi itu, umat Islam waktu dikuburkan tetap wujudnya sebagai manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya. Tapi hanya orang-orang kayak Ibu Destri tadi yang dari Padang, dari mana Solok ya, Padang ya, Bu Destri terima kasih. Tadi katanya mau keinginan kembali lagi ke Abah ke sini. Abah doakan mudah-mudahan dari rezekinya. Dan alhamdulillah kemarin termasuk juga yang diselamatkan. Bukan berarti kita mendoakan orang lain ya, tapi alhamdulillah
yang sudah ada ikut bersama kita ini, ya banyak keanehan sih, keajaiban ya. Alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti kita mensyukuri yang lain ya sahabat ya. Tapi intinya adalah teman-teman yang di Padang, yang di mana, ada juga di dekat apa namanya Curuga itu yang punya, alhamdulillah gitu kan, artinya bahwa menjadi bagian yang diberikan keselamatan. Yang celaka juga bagus gitu kan, dari semua ya. Dari semua ya. Jadi kayak Bu Destri, jadi bagaimana kasusnya katanya Bah? Itu sebenarnya itu dia secara hakikat matinya memang dalam hakikat pada sifat babi itu. Tapi kalau seandainya Mbak Destri sudah sempurna musyahadahnya, tadi mukasyafahnya, sebetulnya dia akan terus berwajah babi sebetulnya. Walaupun di mata awam, dia tetap adalah berkepala manusia dari semua ya. Karena Allah sudah mengatakan, iradatan wa khonajir. Manusia adalah hakikatnya sudah berubah. Nah inilah ya, bagus Mbak Destri membuktikan itu. Jadi omongan Abah nggak bohong kan? Tadi semua ya. Tapi berubahnya itu karena doa Rasulullah. Jadi diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah mampu menyaksikan dengan batin, tapi kemudian ditutup kembali oleh Allah. Tapi bray gitu kan, kemudian tutup lagi. Itu jangan aneh tadi semua ya. Tapi kepada orang-orang yang sudah murni mukasyafahnya, dia tidak bisa ditutupi. Maka itulah di surat At-Taubah ayat 84, Allah melarang kamu takjiah kepada orang itu. Tuh, Mbak Destri. Allah bahkan Rasulullah, ya Muhammad, janganlah kau berdiri di makam mereka. Itu ya. Jadi Abah jawab beberapa orang saja hari ini sebelum bertanya kepada Mas Rahman tentang bagaimana mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Adapun yang tadi pagi yang Abah belum selesai tentang rambut dibelah 7, jangan bayangkan bahwa Shiratal Mustaqim itu silok Allah. Tadi semua, bayangkan rambut dibelah 7. Rambut itu perlambang kecil. Sudah kecil adalah halus tuh. Artinya apa? Bahwa manusia tidak akan bisa berjalan kepada Allah dengan amalnya. Itu. Kamu tidak akan bisa berjalan kembali kepada Allah itu dengan amalmu. Itulah Allah berkata. Kalau ada manusia, dia berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Kalau aku yang beramal, maka aku selamatkan. Tapi kalau dia yang beramal, aku hapuskan. Itulah yang kata Allah dalam Al-Quran, wahum yasabuna annahum yusir. Sia-sialah amal yang mereka lakukan. Jadi itu maksudnya Mbak Destri. Artinya bahwa, kemudian dalam ayat yang lain kata Allah apa? Dianggap orang sombong adalah kata Allah, seumpama adalah unta masuk ke liang jarum itu. Jadi rambut dibelah 7 itu sebetulnya ayat Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, manusia yang kembali kepada Allah dengan dirinya, bukan dengan Allah. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun dia menjadi hamba, dia bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah. Nah, bagaimana umatnya ingin berjalan sendiri? Itu Mbak Destri. Siapa Mas apa tadi yang menata bagaimana Shiratal Mustaqim seperti rambut dibelah 7? Ya. Artinya bahwa mustahil bisa kamu lakukan kembali pada Allah oleh dirimu. Mustahil kamu bisa lakukan dzikir pada Allah oleh dirimu. Karena Allah laisa kamisli, bagaimana kau mengingat yang laisa kamisli kecuali oleh Dia yang laisa kamisli, yang ruhnya ditiupkan pada dirimu, itu dia mengingat dirinya. Itulah seumpama rambut dibelah 7. Atau dalam ayat yang tadi kata Abah, seumpama kata Allah, orang-orang yang berlaku sombong kepada ayat-ayatku, maka dia tidak mungkin kembali kepadaku. Seumpama tidak mungkinnya gajah, unta masuk ke dalam liang jarum. Tapi kata Abah, kalau kamu sudah kembali kepada Allah, jangankan unta,
kandangnya sekalipun masuk. Inilah guru saya mengatakan, kudu logor dina liang jarum. Logor dina liang jarum. Ya, itulah makna seumpama tadi adalah rambut dibelah 7. Rambutnya sudah kecil, halus, dibelah 7. Sudah dibelah 7, tajamnya setajam pedang. Berjalan kamu pada kegelapan. Maka di Sunda itu dulu saya waktu masih kecil, saya mondok di Kiai Badrudin. Tiap malam itu ngalet ngengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan. Cukang lembut batan buuk pada. Ngalet ngengkei pirang-pirang. Jadi kita ini berjalan, orang itu seolah-olah dalam kehidupan ini, tapi itu seolah-olah kisah pada orang meniti Siratal Mustaqim nanti. Padahal sekarang ini orang berduyun-duyun, berjalan, alut ngengkei pirang-pirang, mapai cukang titincakan. Itulah mapai cukang, mapai jembatan untuk berpijak. Cukang lembut, batan buuk, tapi jembatannya itu lebih kecil daripada rambut. Seket alah batan pedang, tapi lebih tajam daripada pedang. Itu siloka, artinya kita tidak bisa kembali pada Allah dengan amal kita, dengan sholat kita, dengan itu adalah diskusi. Kalau ada orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan dikirnya, tapi perbuatan dirinya, kata Allah, aku akan hisab. Kalau amalnya murni untukku, baru aku akan perhitungkan. Yang kedua, kalau orang berjalan dengan ilmu, aku akan uji hujah ilmunya. Kalau ilmunya ilmu kepada mengenalku, hanya mentauhidkan aku, maka aku akan perhitungkan ilmunya. Kalau dia mengenal dengan diriku, berjalan padaku dengan ilmu ma'rifatnya, aku pun akan uji ilmu ma'rifatnya. Karena ma'rifat itu sahabat bukan ilmu ma'rifat. Orang ilmu ma'rifat itu pengetahuan tentang ma'rifat. Banyak orang merasa ma'rifat, padahal baru pengetahuan tentang ma'rifat. Karena ma'rifat itu telah kamu buktikan. Kamulah yang melakukannya. Tadi. Maka Abah sudah mencontohkan tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Isbatul yakin itu adalah kamu yang mengalaminya. Misalnya kamu katakanlah ada orang tertabrak di Jagorawi. Tapi kamu baru dengar dari WA. Itu baru ilmu yakin. Tapi pada saat kamu malamnya melihat nonton TV, kamu menyaksikan ada berita tabrakan di Jagorawi, itu baru ainul yakin. Tetapi pada saat kamu beda lagi situasinya, pada saat tabrakan itu terjadi, kamu sedang di pinggir tol, itu namanya hakul yakin. Tapi yang disebut isbatul yakin adalah kamu berkata lagi, bah saya yang tabrakan itu namanya isbatul yakin. Artinya kamulah yang mengalami. Jadi yang disebutkan ma'rifat dan ilmu ma'rifat itu beda. Ilmu ma'rifat bisa saja ilmu ainul yakin, dan bukan isbatul yakin. Karena kamu belum pernah mengalaminya. Maka itu ya sahabat, maka kata Allah juga begitu. Kalau kau berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifat, aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu. Tapi kata Allah, kalau kamu berjalan kepadaku dengan aku, langsung dia berkata, akulah yang bertanggung jawab membawa dirimu pada diriku. Nah, itulah orang yang beriman. Tadi, orang beriman itu adalah al-imanu uryanun, al-imanu adalah al-imanu kulluh ilman yang semua, al-imanu adalah biru'yatillah, yang mampu melihat Allah. Tapi iman yang mampu melihat Allah itu adalah walibasuhu taqwa, adalah dia yang sudah telanjang, dan al-imanu uryanun walibasuhu taqwa, maka pakaiannya adalah takwa.
Takwa itu pakaian iman. Setelah engkau telanjang pada Allah. Kita sudah mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Kau teguhkan lidahnya. Seperti Kang Ahmad tadi setelah mandi. Maka engkau rilis dirimu. Kemudian kau minta padanya. Dia minta kepada dia. Oleh dia. Untuk kamu. Gitu. Makanya itulah Kang Ahmad barangkali kuncinya ya. Jadi itulah sahabat yang Shiratal Mustaqim itu. Jadi Shiratal Mustaqim itu adalah seperti rambut di belah 7 itu hanya siloka. Artinya mustahil kamu bisa lakukan oleh dirimu. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi itu. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang menjalankan. Bi 'abdihi, maka Nabi Muhammad menjadi maf'ul bih. Maka di situ Nabi Muhammad sudah tubadil. Berpindah dari pesan isim fa'il ke isim maf'ul. Karena tanpa kau pindahkan tubadil dari peran isim fa'il ke isim maf'ul, kau yang sholat, kau yang puasa, kau yang dzikir, kau yang ruku, Allah tidak ada untukmu. Pada saat kau tubadil, yang berdiri kudrotnya, yang ambil tangan kudrot irodatnya, yang berbaca sholat kalamnya, yang mendengarkan sholat samanya, yang melihat tempat sujud basornya, yang tartib bacaan ilmunya, ya pantas. Sholat kamu adalah tinggi derajatnya. Ya. Maka itu ya, jadi kamu sudah serahkan semuanya kepada dia. Itulah maka kata Allah, alladzina amanu. Kita kembali ke pertanyaan tadi Mas Bambang. Jadi tapi sebelumnya, jadi itu ya kira-kira cukup ya Mbak, yang tadi ya, yang titian rambut di belah 7. Jadi artinya rambut itu kecil, di belah 7, tajam seperti pedang, artinya sedang memberikan gambaran orang tua kita ini atau karuhun-karuhun kita atau guru wali-wali dulu mengatakan Shiratal Mustaqim itu seperti rambut di belah 7 karena mustahilnya kamu akan menyeberang dengan dirimu sendiri, itu maksudnya. Kau hanya bisa kembali pada Allah dengan Allah. Kau kembali kepada Allah dengan Allah setelah engkau matikan dirimu. Karena kan Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka itulah kenapa Abbas ajarkan tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, kan itulah mati. Karena selama kamu nggak tahan napas, kamu nggak dijalankan. Itulah Nabi, baginda Nabi Allah mengajarkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kenapa ada asra dengan bi 'abdihi dikaitkan dengan lailan? Tuh.